Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 404 orang. Gubernur DKI Jakarta menyebut angka positif ini didominasi orang tanpa gejala hingga 66%. Memasuki masa transisi fase kedua, ternyata kasus positif COVID di ibu kota melonjak. Memasuki pekan kedua bulan Juli, angka positivity rate DKI Jakarta melonjak 2 kali lipat. Positivity rate adalah jumlah orang yang positif COVID-19 dari hasil uji PCR dalam kurun waktu tertentu. Padahal di masa transisi fase pertama pada bulan Juni lalu, positivity rate DKI Jakarta masih berada di bawah 5% sesuai ketentuan WHO, yakni di kisaran 3-4%. Tetapi semakin masifnya tracing digelar, memasuki pekan kedua terjadi lonjakan hingga 10,5%. Memang tes PCR semakin masif dengan jumlah 20.000 hingga 30.000 tes per hari. Tetapi Gubernur DKI Jakarta mengatakan meningkatnya kasus positif di ibu kota ternyata didominasi orang tanpa gejala atau OTG hingga 66%. Anies pun mengingatkan jangan sampai kasus ini membuat ibu kota kembali ke masa PSBB awal. 66% dari yang kita temukan adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang yang dia tidak sadar bahwa dia sudah terekspos. Artinya, kalau saja mereka tidak kami datangi, tim puskesmas tidak melakukan testing, barangkali yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa positif. Dia membawa virus COVID. Inilah sebabnya mengapa kita harus ekstra hati-hati. Berbeda kalau yang positif kita temukan adalah yang sakit, yang datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, tidak. Ini 66% adalah orang yang kita temukan karena kita melakukan testing. Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus. Kasus positif COVID-19 di Jakarta sempat turun pada 10 Juli lalu, namun pada 11 Juli lalu kembali meningkat. Bahkan per kemarin mencapai 404 kasus. Pemprov pun bergerak untuk melakukan tes COVID-19 dengan tracing. Selain itu, pihaknya juga mengawasi pergerakan massa di tempat umum seperti transportasi umum dan pasar tradisional karena ruang gerak yang sempit dan dipenuhi masyarakat. Selain itu, aktivitas di ruang publik pun dibatasi, seperti hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day yang awalnya di 32 titik di 5 wilayah DKI, kini menjadi 30 titik, karena pengurangan 2 wilayah yang berstatus zona merah di Jalan Amir Hamzah Jakarta Pusat dan Jalan Kelapa Hibrida Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana aktivitas warga di Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng yang warganya ada 19 terinfeksi COVID-19? Ada reporter iNews Baby Kristami di sana. Ya, Baby, apakah sudah dilakukan tracing atau pemeriksaan swab test seperti rapid seperti itu? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa, bahwa Senin pagi tadi sudah dilakukan swab test dan juga rapid test di lapangan Erpetra, Borobudur, Kelurahan Pegangsaan RW 01 Kecamatan Menteng. Memang perlu diketahui bahwa Kelurahan Pegangsaan RW 01 ini menyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak untuk Kecamatan Menteng, yang dimana ada 19 kasus positif dari 37 kasus positif yang ada di Kecamatan Menteng. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi pemukiman di Kelurahan Pegangsaan RW 01. Memang rumah yang dibangun di kelurahan ini berjarak berdekat-dekatan sehingga ruang geraknya juga sempit, dan terlihat bahwa tempat makan, warung ini juga sudah kembali beraktivitas secara normal. Dan perlu diketahui bahwa Kelurahan Pegangsaan RW 01 ini sudah dilakukan PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal dari awal bulan. Dan sampai hari ini masih dilakukan PSBL yang dimana targetnya nanti tanggal 15 sudah bisa menjadi zona hijau kembali. Dan untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan saya saat ini Mas Rian, salah satu warga di RW 01 Kelurahan Pegangsaan. Selamat siang Mas, terima kasih waktunya bersama dengan kami. Mas,
tahu ya kalau Kelurahan Pegangsaan ini sudah menjadi zona merah. Bagaimana perasaannya ketika mengetahui ini? Yang pasti pertama kita semakin waspada, Mbak. Semakin khawatir atas lingkungan kita, dan kita harusnya lebih protek lagi sih ke diri kita sendiri. Selama penerapan PSBL ini bagaimana aktivitas warga nih? Kalau untuk aktivitas warga, saya rasa sih normal, Mbak. Cuman ada pembatasan seperti harus memakai masker, wajib cuci tangan di setiap tempat. Lalu juga ada akses yang memang kita coba buat di wilayah RW 01, khususnya dengan teman-teman di Karang Taruna, itu juga ada LMK, kita ada Dewan Kota, ada ibu-ibu PKK. Di sini kita pun bahu-membahu untuk membuat dapur umum dan untuk membuat one gate system atau karantina wilayah. Karena kenapa? Di wilayah kita ini salah satu akses utama perjalanan dari stasiun Cikini ke wilayah Rongsang itu menuju ke Rumah Sakit Cipto. Dan di sini pun kita ada pasar dan kita sudah menerapkan lockdown, dan hari ini baru kita buka. Karena kenapa? Di 64 pasien positif yang ada di wilayah dan secara isolasi mandiri, dan sekarang sudah ada penurunan. Kebetulan di sini kita juga bersama LMK 01 yang lebih tepatnya untuk mengurusi masalah data, beliau lebih tahu juga. Mungkin gimana Bang Bersin kita ceritakan dulu. Oke. Alhamdulillah sih dengan kondisi kita melakukan isolasi mandiri di wilayah kami ini, dari total yang terjangkit positif corona sekitar 64 menjadi 8 per hari ini. Mudah-mudahan sih nanti di tanggal 15 itu sudah menghasilkan angka 0 seperti itu. Terima kasih banyak waktunya Mas bersama dengan kami. Ya, Deta juga pemirsa, memang dapat disimpulkan bahwa kiat dan upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19 khususnya di Kelurahan Pegangsaan RW 01 ini berdampak signifikan, karena tadi seperti kita dengar dari kasus positif 60 pada awal bulan, namun pada hari ini sudah ada 8 kasus positif yang dimana ini sudah dirawat secara maksimal dan juga dibantu oleh dinas-dinas terkait. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih atas laporannya, Baby. Selamat bertugas kembali. Lalu pemirsa, sebahaya apa penyebaran COVID-19 melalui udara dan tentunya terhadap orang tanpa gejala? Kita tanyakan langsung ke ahli epidemiologi Dr. Diki Budiman dari Griffith University, Queensland, Australia. Selamat siang, Pak Diki. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Diki, DKI Jakarta mengalami lonjakan penambahan kasus positif yang cukup besar dan mayoritas adalah OTG. Ini apa yang harus dilakukan untuk mengontrol penyebaran virus COVID di tengah OTG? Yang satu hal yang ingin saya kembali tegaskan bahwa ini jadi pembelajaran ya, dan juga peringatan tidak hanya di Jakarta, ini terutama untuk daerah-daerah lain yang terutama saya lihat kapasitas testingnya masih rendah, malah sangat minim sekali, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada satu wilayah pun atau negara atau wilayah di dunia ini yang bisa mengklaim aman sampai nanti ditemukan 3 solusi akhir dari pandemi ini, yaitu adanya obat, adanya vaksin, atau kekebalan alamiah yang fakta saat ini menunjukkan ini masih berlangsung mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan. Artinya ini menunjukkan bahwa upaya yang harus dilakukan setiap daerah ini harus seragam, sama, sehingga bisa saling memproteksi. Jadi jangan sampai Jakarta bisa melakukan upaya testing, dengan dia menemukan OTG ini, orang tanpa gejala. Kalau secara global, OTG ini atau orang dengan tanpa gejala ini di angka 40%. Jakarta menemukan 60 sekian persen, artinya kita harus lebih meningkatkan lagi upaya deteksi dengan testing ini. Karena dengan tanpa adanya testing, kita tidak akan bisa melihat atau mengetahui siapa saja yang terinfeksi virus penyebab COVID-19 ini. Baik. Dan kaitan dengan udara ini artinya selain kita melihat adanya kasus ini, juga harus angka intervensi tracing tadi juga harus melihat, melacak dan melakukan mapping. Ini terjadinya banyaknya di mana kasusnya? Apakah di kantor ataukah di ruangan? Dan umumnya dengan adanya penemuan dengan adanya penyataan yang memperkuat bahwa ini adalah melalui ada potensi penularan melalui udara, kemungkinan besar memang klaster-klaster ini terjadi di ruangan tertutup. Ini yang nanti kita bisa bahas lebih jauh tentang potensi penularan melalui udara ini.
Baik, Pak Diki, Gubernur DKI Jakarta mengatakan ada kemungkinan menarik rem darurat. Jika melihat dari penambahan kasus ini, apakah mungkin DKI Jakarta ini kembali ke PSBB atau cukup memberlakukan PSBL aja? Saya lebih cenderung PSBL, karena yang begini, dalam strategi pandemi itu, yang utama itu strateginya adalah ada 4, yaitu testing, lacak kasus atau tracing, kemudian melakukan isolasi hasil daripada testing dan tracing tadi, dan kemudian dukungan rawatan. Ini adalah strategi utama yang wajib. Adapun lockdown, PSBB dan PSBL sifatnya adalah strategi tambahan untuk meyakinkan terjadinya terlaksananya strategi utama ya secara lancar, secara optimal. Nah, ada satu lagi yang harus juga diketahui bahwa intervensi strategi lain itu adalah intervensi yang sifatnya merubah perilaku masyarakat. Apalagi ini masih dalam jangka waktu yang relatif panjang. Karena upaya pencegahan ini dari mulai yang 3M ya, atau sekarang dengan adanya airborne saya menambah jadi 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi waktu. Ya. Membatasi waktu ini apa? Misalnya dalam satu ruangan jangan kurang lebih setiap 30 menit dia harus keluar. Ya, karena ini juga untuk mencegah terjadinya potensi penularan. Ataupun kalau di pasar ya dibatasi waktu di pasar itu ya 30 menit atau 50 menit maksimal. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan durasi atau waktu ini akibat juga adanya potensi penularan yang pertama yaitu terutama melalui udara. Pak Diki, bagaimana kalau penyebaran udaranya ini di ruang terbuka? Seperti kita tahu, antrian KRL ini menumpuk, lalu jika hari Minggu banyak sekali warga keluar rumah untuk berolahraga. Apakah ini perlu ditekan terlebih dahulu supaya tidak menambah OTG seperti itu? Jadi memang dengan adanya informasi terkait airborne ini, satu hal yang harus saya sampaikan juga, luruskan, bahwa mekanisme utama tetap droplet ya, droplet. Jadi melalui batuk, bersin, bicara, dan segala macam. Kedua, ada antara vomit itu permukaan benda yang terpapar, yang disentuh dan akhirnya menyentuh wajah dari orang yang akhirnya terpapar, dan juga airborne atau aerosol. Nah, untuk sarana-sarana publik, tentu prinsip yang sudah kita sampaikan pada publik, menjaga jarak, kemudian mengurangi kapasitas dari transportasi publik. Saya sarankan sekarang jangan sampai di atas 50% lah. Mungkin 25% per misalnya bis, kapasitas bis atau gerbong, itu akan jauh lebih baik. Dan karena ventilasi menjadi hal yang penting, di Jepang sekarang ini KRL-nya dia selain memakai AC juga jendelanya itu dibuka untuk melancarkan sirkulasi. Jadi walaupun sekali lagi potensi penularan indoor itu jauh lebih besar daripada outdoor. Namun bukan berarti outdoor ini relatif lebih aman, karena sekali lagi faktor kerapatan ya, jaga jarak ini, dan juga bagaimana kita menjaga atau personal hygiene ini menjadi sangat penting. Baik, Pak Diki, kalau berbicara penularan melalui udara, jika terhadap benda, ini kan virus COVID-19 ini ada daya tahan bertahan di suatu benda. Kalau di udara seperti itu bagaimana? Ini memang secara umum data yang saat ini dimiliki di kisaran 4 jam pada kondisi ruangan ya, kondisi ruangan. Itu kalau ventilasinya tidak baik. Tapi kalau misalnya ventilasinya, ada jendela dan pintu yang selalu terbuka, kemudian sekali lagi yang harus di sini dievaluasi di setiap gedung itu adalah fungsi dari AC ya, atau pengatur suhu ruangan ini yang harus bersifat dia memutar sirkulasi udara dalam ke luar atau dari luar masuk ke dalam. Jangan sampai dia sirkulasi hanya udara di dalam. Ini yang penting. Dan baik, Pak Diki. Dalam baik. Ya, Mbak Deta. Baik, terima kasih atas informasinya. Berarti kuncinya adalah sirkulasi udara yang baik di dalam satu ruangan, dan tadi diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah pemeriksaan tes kepada masyarakat. Terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Diki sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Pemirsa, unit pengelola angkutan sekolah mengerahkan bus sekolah untuk evakuasi warga yang terinfeksi COVID-19. Bus yang biasa mengantar para pelajar ini dimodifikasi menyerupai ambulan. Penasaran seperti apa? Kita simak liputan berikut. Unit pengelola angkutan sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta memodifikasi bus sekolah menjadi bus pengangkut pasien COVID-19. Bus dimodifikasi menyerupai ambulans dengan sekat pemisah antara kursi pengemudi dan penumpang sebagai langkah antisipasi penularan. Selain itu, tidak diperbolehkan menyalakan AC, hanya diperbolehkan membuka jendela untuk sirkulasi udara. Disediakan 5 unit bus berukuran medium yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang ke Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Kru pengangkut terdiri dari 13 petugas yang terpilih setelah menjalani pemeriksaan medis. Di mana dia, tapi justru kendala muncul dari si pasien, terutama pada saat akan melakukan evakuasi, ada penolakan yang terjadi oleh pasien, termasuk oleh keluarganya itu sendiri. Ya, misalnya pasien sudah masuk ke dalam bis, tiba-tiba dicegat sama keluarganya atau diturunkan paksa oleh keluarganya, sehingga kami harus menunggu lagi. Dalam bertugas, UPAS Dishub DKI Jakarta selalu memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Seusai digunakan, bus disterilisasi dengan cairan disinfektan dan dijemur selama 3 hari sebelum kembali beroperasi. Sedangkan petugas akan diisolasi selama 3 hari di tempat yang sudah disediakan. Jika selama 3 hari tidak menunjukkan gejala terpapar COVID-19, maka petugas diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Nadia Raisa Aulia Ramadan, iNews melaporkan.